Hai teman-teman, selamat datang di Movie Revisit Bollywood. Cerita hari ini dari film Judai mengenai seorang wanita cantik yang menyukai pria yang sudah menikah. Saking cintanya, dia sampai nekat menemui istri pria itu untuk meminta suaminya dengan imbalan sejumlah besar uang. Ya udah, biar nggak lama, yuk mulai ceritanya. Kajal adalah seorang gadis dari keluarga dengan ekonomi menengah ke bawah. Saat dia menikah dengan seorang insinyur bernama Raj, dia pikir harapannya untuk hidup enak dan kaya raya akhirnya akan terwujud. Namun setelah hari pernikahan baru diketahui bahwa ternyata Raj adalah seorang insinyur yang sangat-sangat jujur dan miskin. Raj tidak memiliki alat-alat elektronik rumah tangga yang diharapkan Kajal. Nggak ada mobil, nggak ada AC, bahkan nggak ada kulkas. Meskipun merupakan seorang insinyur, ternyata gaji Raj tidak besar. Bahkan rumah yang ditempati adalah rumah sewa. Raj menghibur istrinya dengan mengatakan bahwa harta paling berharga adalah cinta mereka. Ya udah, mau gimana lagi, mereka sudah menikah sekarang. Kajal akhirnya menerima semuanya. Tapi tetap dalam hati dia berharap bahwa suatu saat mereka akan menjadi kaya raya. 7 tahun kemudian, Raj dan Kajal sudah memiliki 2 orang anak. Seorang anak laki-laki bernama Romi dan seorang anak perempuan bernama Priti. Meskipun sudah bertahun-tahun tak ada yang berubah pada keluarga Kajal. Kajal masih saja berharap bahwa suatu hari nanti akan menjadi orang kaya. Bahkan kadang dia suka menyombongkan diri ke tetangga. Pernah suatu hari Raj menjanjikan untuk menonton bioskop, sebuah kegiatan yang hanya dilakukan oleh orang-orang berada. Saat itu Kajal langsung ke tetangga-tetangganya dan sesumbar bahwa dia akan ke bioskop naik taksi, nonton di bioskop ternama dan makan makanan yang dibeli di sana. Tetangganya sudah maklum dengan sifat Kajal. Bos Raj bernama Randir, seorang pria kaya raya yang memiliki saham dan harta berlimpah. Kajal sering marah-marah karena Raj enggan meminta kenaikan gaji atau bahkan mencari tambahan pemasukan. Raj terlalu setia kepada bosnya sampai Kajal kesal dan menanyakan kenapa dulu tidak menikahi bosnya saja, kenapa malah menikahi dirinya. Setiap pertengkaran mereka selalu berakhir dengan Kajal yang luluh dirayu oleh Raj. Meski kesal hidup miskin, Kajal sangat mencintai suaminya. Suatu hari sepulang dari pasar, Kajal bertemu teman lamanya yang kaya bernama Nisha. Saat itu Kajal berbohong bahwa suaminya Raj adalah seorang konglomerat dan keluarganya memiliki beberapa mobil dan memiliki bungalow besar. Nisha saat itu menawarkan untuk mengantar Kajal pulang. Kajal terpaksa menerima dan akhirnya terungkaplah kebohongan Kajal ketika bungalow yang dia tunjukkan sebagai miliknya ternyata adalah milik Nisha. Nisha saat itu menasihati Kajal agar merubah sifatnya serta ikhlas dan berbahagia atas kehidupannya sekarang. Jika tidak, dia akan selalu resah selamanya. Kajal marah dinasihati seperti itu, dia pun pergi meninggalkan Nisha. Datang dari luar negeri keponakan bos Raj, namanya Janvi. Saat itu Raj ditugaskan untuk menjemput Janvi karena tidak ada sopir yang tersedia. Janvi penasaran sama Raj dan saat itu dia baru mengetahui bahwa ternyata Raj adalah seorang insinyur yang bekerja pada pamannya, bukan seorang sopir. Suatu hari Janvi dan Vikram, seorang pria tampan dan mitra bisnis pamannya, mengunjungi sebuah perumahan untuk mengecek keadaannya. Saat itu hujan dan mereka terpaksa berdua saja di dalam rumah itu. Saat itu Janvi menolak rayuan Vikram. Vikram yang marah kemudian mencoba memperkaos Janvi. Tapi untungnya Raj datang dan menyelamatkannya. Sejak saat itu Janvi jatuh cinta kepada Raj. Suatu hari di hari ulang tahun Raj, Janvi ingin membeli sebuah pemutar kaset kecil karena dia tahu Raj menyukai musik, namun tak sanggup membelinya. Di toko elektronik, Kajal juga sedang membeli player kaset itu untuk Raj. Kajal membeli yang paling murah. Kebetulan barangnya tinggal satu. Tanpa menyadari bahwa Kajal adalah istri Raj, Janvi memohon kepada Kajal untuk memberinya player itu dengan imbalan sejumlah uang. Dengan uang itu, Kajal akhirnya membeli elektronik yang lebih besar dan canggih. Di rumah, Kajal menceritakan kejadian itu kepada suaminya. Saat itu, Raj juga memberitahu bahwa dia telah diberi hadiah oleh keponakan bosnya. Namun ternyata saat di-play, player itu berisi kaset yang berisi rekaman suara Janvi yang sedang mengungkapkan perasaan cintanya kepada Raj. Raj kemudian melabrak Janvi dan mengatakan bahwa dia telah menikah.
Ketika Janvi mengetahui bahwa Raj adalah seorang pria yang sudah menikah, dia tak putus asa, apalagi kecewa. Janvi malah semakin bertekad untuk memiliki Raj. Walaupun telah diamuk oleh Raj, Janvi makin menjadi-jadi. Untuk melancarkan tekadnya untuk memiliki Raj, Janvi menemui Kajal di sebuah kuil. Saat itu Janvi menawarkan 2 crore rupiah sebagai imbalan untuk menikah dengan Raj. Awalnya Kajal marah, namun akhirnya dia melihat ini sebagai kesempatan untuk mendapatkan kekayaan. Kajal kemudian memaksa Raj untuk setuju menikahi Janvi. Raj menolak, apalagi ada undang-undang perkawinan Hindu yang menyatakan bahwa dia nggak boleh menikah lagi. Kajal marah atas penolakan Raj, dia kemudian mogok makan sampai lemas. Melihat Kajal sakit, Raj akhirnya menyetujui permintaan Kajal untuk menikah dengan Janvi. Meski ibunya menentang dan marah, tapi Kajal berpikir bahwa dia dan Janvi akan bahagia hidup bersama dan berbagi Raj. Kajal kemudian menceraikan Raj agar Raj bisa menikah dengan Janvi. Setelah acara pernikahan selesai, Janvi pun memberikan apa yang dia janjikan kepada Kajal. Kajal menggunakan uangnya itu untuk membeli sebuah rumah yang besar dan mewah. Kajal, Raj, kedua anaknya, serta Janvi tinggal di sana. Ternyata rumah mewah yang dibeli itu tadinya adalah milik Nisha. Saat Nisha datang untuk mengambil foto suaminya yang tertinggal, Kajal mulai bertingkah dan meremehkan Nisha yang jatuh miskin. Nisha kemudian berkata bahwa dia menjual rumah dan seluruh kekayaannya untuk perawatan suaminya yang sakit. Sedangkan Kajal menjual suaminya sendiri demi kekayaan. Sesungguhnya Kajal lah yang miskin. Kajal yang masih angkuh tidak peduli dengan perkataan Nisha. Gak butuh waktu lama, Kajal mulai bergaul dengan para sosialita. Dia selalu sibuk berkumpul dan bersenang-senang dengan teman-teman kayanya itu, sampai dia mulai melupakan kebutuhan keluarganya sendiri. Sementara itu Raj tidak bisa berbuat banyak. Dia sendiri merasa dijadikan objek yang diperjualbelikan antara kedua istrinya. Jadinya Janvi juga kesulitan mendekati Raj. Namun karena kesabaran Janvi, Raj melihat bahwa ternyata Janvi lah yang selalu menemaninya dan anak-anak. Janvi menghujani mereka dengan cinta dan kasih sayang. Janvi juga sangat perhatian. Janvi berhasil merubah dirinya dari wanita modern ala barat menjadi tipikal istri India. Dari wanita kaya menjadi wanita sederhana. Janvi bangun pagi, berdoa, kemudian memasak untuk seluruh keluarga. Janvi belajar masakan baru dan ritual keagamaan. Dia nggak merasa keberatan, kelelahan karena itu semua. Dia senang dengan rutinitas itu dan menemukan kenyamanan dalam hidupnya yang tenang dan damai. Janvi bahkan bersedia bepergian dengan bis agar Raj dan anak-anak nyaman dengan keberadaannya. Raj mulai dekat dengan Janvi. Anak-anak juga sudah sayang kepada Janvi. Tanpa disadari, Janvi sudah menggantikan posisi Kajal di kehidupan mereka. Suatu hari Kajal akhirnya menyadari bahwa keluarganya semakin jauh darinya. Dia lupa hari jadi pernikahannya dengan Raj. Dia juga merayakan ulang tahun putrinya dengan mewah, padahal Raj sangat tidak menyukai kemewahan. Saat yang lainnya pergi ke taman bermain, Kajal menyusul. Mereka bertemu, tapi saat itu mereka sudah mau pulang. Kajal pun mengajak mereka naik mobil mewahnya, namun Raj menolak dan memilih naik bis untuk pulang. Janvi mengikuti suaminya, anak-anak pun juga begitu. Kajal pun semakin merasa tersisihkan. Setelah disadarkan oleh ibunya bahwa dia telah menuai karma dari perbuatan salahnya, Kajal mencoba memperbaiki keadaan. Dia mencoba kembali seperti dulu, namun selalu gagal. Saking kesalnya karena gagal terus, Kajal kemudian melabrak Janvi dan menuduhnya merebut suaminya. Kajal sampai menampar Janvi. Hal itu membuat Raj marah. Kajal ingin mengembalikan semua uang yang diberikan Janvi untuk mendapatkan Raj kembali. Namun tentu saja Janvi menolak. Kajal kemudian mencoba mengusir Janvi dari rumah mewahnya. Namun kemudian Raj memutuskan untuk ikut pergi dari rumah bersama Janvi, karena saat ini dia memilih melakukan hal yang benar, yaitu bersama dengan istrinya. Saat ini Kajal bukanlah istrinya secara hukum. Anak-anak juga memilih untuk pergi dengan Raj dan Janvi. Mereka bahkan bertanya apakah mungkin suatu hari nanti Kajal menjual mereka demi sejumlah uang. Dari pengacara, Kajal menyadari bahwa satu-satunya cara agar dia bisa bersama Raj kembali adalah jika Raj dan Janvi bercerai.
dan itu suatu hal yang tidak mungkin. Kajal mulai depresi karena ditinggal oleh keluarganya. Dia hanya menginginkan keluarga kecilnya kembali seperti dulu. Kajal akhirnya mendonasikan semua hartanya. Saat mengetahui bahwa Raj dan anak-anak akan ikut Janhvi ke Amerika, Kajal panik. Dia buru-buru ke bandara untuk melihat mereka untuk terakhir kalinya. Saat itu sambil menangis, Kajal meminta maaf kepada Raj. Saat akan pergi, akhirnya Janhvi berkata bahwa dia hanya membeli 1 tiket. Namun demikian Janhvi tidak pergi sendirian. Dia sedang mengandung anak Raj. Janhvi berkata bahwa meski Kajal salah telah menjual suaminya, tapi dia juga telah salah dengan tindakannya yang menawarkan dan membeli Raj, dan sekarang dia ingin memperbaiki semuanya. Film berakhir dengan Kajal mendapatkan keluarganya kembali dan menyadari pentingnya keluarga lebih daripada harta. Dan Janhvi pergi dari kehidupan mereka selamanya. Ini filmnya aneh sih, tapi perlu diingat juga bahwa film India itu nggak selalu sesuai dengan logika. Unsur komedi di film ini juga nggak lucu, bahkan lebih ke ngeselin. Adegan-adegan komedinya nggak ada hubungannya juga sama jalan cerita intinya. Harusnya sih nggak usah ada aja. Kemudian lagu-lagunya juga, ngapain coba nyanyi dan joget lokasinya di Eropa, padahal seluruh cerita film berlatar di India. Dan yang paling saya nggak habis pikir, tarian di lagu-lagunya tuh aneh dan jelek. Padahal Sri Devi dan Urmila dikenal dengan kemampuan dan bakat menari yang oke banget. Coba kalau filmnya hanya fokus di drama ceritanya dan mungkin sedikit komedi soal kenorakan Kajal yang jadi orang kaya baru, pasti lebih oke. Kesimpulannya, saya nggak begitu suka sama film ini, tapi bolehlah kalau buat sekali tonton. Dan kalau kalian mau nonton, skip aja bagian komedinya. Nah, sekian teman-teman video kali ini. Kalau kalian punya request film, bisa tulis di komen ya. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah!